itu warning ya. Oh, warning, oke. Bagaimana sebetulnya sosok Benyamin Daphne di mata Bang Kibo? Sebenarnya pilkada ini kemenangan siapa sih Bang? Karena kejelasan itu hanya beberapa orang yang tahu. itu bagus statementnya. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Fitri Sufu. Kebetulan hari ini aku lagi berkunjung ke kediaman atau kontrakan Bang Kibo, atau masih sebutnya nih? Nggak usah katanya nggak usah, karena kalau di Tangerang Selatan itu nama legend beliau ini adalah Kibo. Udah mati gue. Baik, sebenarnya di konten kali ini itu saya tertarik dengan tulisan Bang Kibo perihal Benyamin bukanlah Airin. Nah, tulisan itu muncul setelah Benyamin Daphne beserta Pilar Saga Ihsan ditetapkan sebagai pemenang ya di Pilkada Tangerang Selatan versi perhitungan cepat lah. Perhitungan cepat. Jadi di tulisan Bang Kibo itu kan menyampaikan bahwa lewat tangan dingin Airin Rahmidiani, pasangan Benyamin Daphne dan Pilar Saga Ihsan dipastikan keluar sebagai pemenang dalam konsultasi pemilihan kepala daerah 2020. Terpilihnya wakil wali kota Benyamin Daphne sebagai wali kota Tangsel berikutnya merupakan bukti betapa piawainya Airin dalam memainkan setiap nada dan irama politik di kota berslogan cerdas, modern, dan religius. Tapi dulu, potongnya emang menariknya tulisan itu apaan sih? Tulisan biasa aja, cuma pas menekun. Enggak dong. Itu menarik bagi orang yang mungkin sudah berkecimpung cukup lama di kota Tangerang Selatan. Saya secara pribadi tentunya. Itu kan baru paragraf awal. Di paragraf beberapa nanti itu ada yang cukup menarik. Jadi sebagai jurnalis yang sudah beberapa tahun begitu Bang mengamati jalannya pemerintahan, tentu bukan alasan Bang Kibo membuat tulisan tersebut. Gitu kan, pasti ada alasan mendasar apa itu Bang? Alasannya kan kemarin habis ujian kompetensi wartawan tingkat pertama, kan udah boleh bikin tajuk, jadi ngetes aja bikin tajuk, editorial gitu, pengen belajar juga, alasannya itu. Tapi masa sih tulisan sebagus itu cuma ngetes? Ini ngetes doang. Mungkin kalau pertanyaannya kenapa tema dan topiknya ke situ, baru ada penjelasannya. Nah, ya itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau hal mendasar itu ada alasan dasarnya itu tadi. Nah, mungkin yang tadi itu bisa di-share. Kenapa topik dan temanya itu? Ya karena orang lagi hidup pikuk aja ya, euforia pilkada gitu rame seluruh Indonesia. Apalagi Tangsel ini kan seksi ya, ada 3 kota, Solo, Medan, Tangsel. Tapi para pesertanya itu kan Tangsel itu yang bisa dibilang orang dinasti. Para penekan Menhan, terus Wapres. Tulisan ini saya percaya lahir itu berdasarkan dari hasil pengamatan. Terus kemudian ini adalah masukan sekaligus bisa dibilang kritikan, saran juga yang sebenarnya jika di dalamnya ini tertuju kepada sosok wakil wali kota Tangerang Selatan yang saat ini terpilih menjadi sebagai wali kota Tangerang Selatan. Apakah jika melihat dari track record beliau sebelumnya di Nasdem, ini salah satu bentuk keapatisan Bang Kibo gitu terhadap? Bukan keapatisan, saya nggak benci sama Iya, bukan apatis itu bukan benci loh. Tidak semua orang yang apatis itu benci. Benyamin itu ya bukan aja, pastinya Benyamin itu punya gaya sendiri. Dan apakah kapasitas dan kualitas dan bla 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 Benyamin mampu mengharmonisasikan yang tadi sudah dilakukan Airin, yang sebelumnya sudah dilakukan Airin,
apakah saya bisa ikut dalam harmonisasi yang akan nanti dibuat Benyamin Daphne? Kan nanti juga gitu kan. Tapi di sini juga Bang Kibo menyebutkan gitu kan. Nih, Benyamin pastinya tak sama dengan Airin. 10 tahun mendampingi Airin, Benyamin bisa dibilang hanya backup. Hanya backup ya. Hingga menjelang akhir masa jabatannya sebagai wakil wali kota periode 2016-2021, tidak pasti diketahui seberapa andil Benyamin dalam setiap keputusan terkait kebijakan di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Loh, ini kan sebenarnya dia juga sedang bertanya dan bisa dibilang mohon maaf ya ada sedikit bisa meragukan gitu loh. Bapak sih situ. Ini kan tulisan. Next. Kita ambil gampang aja lah. Itu warning. Oh, warning. Oke. Poinnya ya warning. Oke. Mengingatkan, peringatan. Bahwasanya Benyamin besok yang dihadapi itu tantangannya sangat besar. Oke. Di tengah pandemi, defisit anggaran. Ya, oke, betul banget. Kemudian ekonomi itu nggak gampang, nggak sekedar program yang sifatnya pembangunan fisik, infrastruktur, bla bla bla, tapi lebih ke 3 unsur ya, masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi itu berat sekali. Itu makanya saya warning, apakah Benyamin ini bisa seperti Airin gitu, yang gerakannya cepat, tak semuanya satu harmonisasi, kendala-kendala bisa disinkronkan, ada perbedaan pendapat bisa dibicarakan. Karena kalau bicara eksekutif ya posisinya kan struktural, tapi ketika bicara dengan legislatif itu kan kolektif kolegial, ada anggota DPRD yang beda partai lain. Sementara ada kebijakan yang dimana eksekutif dan legislatif itu harus duduk bareng memutuskan gitu. Kalau saya tangkap secara tidak langsung, Bang Kibo ini ingin menyampaikan komunikasi pemerintahan seorang Benyamin Daphne bisa dibilang cukup baik, tapi dalam konteks komunikasi politik masih kurang. Itu yang dapat saya baca dari tulisan ini. Ya itu kan kesimpulan Anda. Oh iya, tapi gimana menurut Bang Kibo? Enggak lah. Itu yang ingin disampaikan di sini, karena ini ada secara tidak langsung ada unsur perbandingan antara A dan B yang aku lihat di situ. Di kalimat terakhir, pada akhirnya seumpama tukang cilok ditanya soal pandangannya terhadap Airin dan Benyamin, mungkin tukang cilok itu akan berani angkat bicara bahwa Benyamin bukanlah Airin. Jawabannya bisa saja, Airin cantik, Benyamin tidak cantik, Airin begitu mempesona, Benyamin mungkin biasa aja. Ya. Ini kan analogi. Iya. Analogi ya? Iya, iya. Ini hanya analogi, tapi kalau misalnya ya 2021 anggaran APBD udah di APBD itu udah gitu. Posisinya masih Airin ya. Tapi ketika bicara anggaran perubahan 2021 ini sekitar September November ya. Itu udah Benyamin yang megang komandonya gitu. Tapi apakah sepenuhnya Benyamin yang pegang? Nah, ketika posisinya duduk bareng antara tim anggaran pemerintahan daerah dan kemudian badan anggaran di DPR, seharusnya eksekutif dan legislatif duduk bareng itu. Apakah di pihak legislatif ini akan mengiyakan gitu apa yang disampaikan Benyamin untuk program-program kebijakan dalam anggaran tersebut gitu? Kan belum tentu juga, karena DPRD Tangsel itu ada 50 orang dan orangnya isinya kepalanya beda-beda, pastinya beda-beda kepentingan. Artinya itu masuk di mana ya Bang? Kalau misalkan itu terjadi kan lemah di komunikasi politik. Enggak juga, kalau komunikasi semua orang bisa berkomunikasi gitu kan, tapi apakah kepentingan satu sama lain bisa saling dikomunikasikan, itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Benyamin punya kepentingan, DPRD juga punya kepentingan gitu. Okay. Apakah kepentingan itu bisa harmonis? Selama ini kan sama Ibu Airin bisa harmonis gitu kan. Karena sosok Airin kalau udah maaf ya kan, Ibu Airin kalau udah ngomong saya juga tolong ya, kita pasti nolong gitu kan, tenang itu sebantu. Itu yang paling sederhananya aja ya. Itu kan kira-kira kalau lu gitu ya.
Tapi terus terang di konten ini gue sih sebenarnya ngelihat Bang Kibo di sosok yang berbeda sih sebenarnya. Ya gimana itu beda ya? Kan udah utama, udah wartawan Enggak, utama. maksud saya kan ketika saya mengupas tulisannya yang menurut saya ini multitafsir banget, kemana misalkan pembaca akan menafsirkan itu kan tergantung asumsi para pembaca. Tapi saya sebagai pembaca dan juga orang yang memang dekat dengan Bang Kibo begitu kan, tahu sebenarnya ini arahnya kemana gitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan beliau, ini saya menemukan Bang Kibo yang berbeda. Ya, kita biar orang awam ngerti aja nih gitu. Iya. Yang awam ngerti. Sekarang pemerintahan Benyamin di anggaran perubahan 2021 mengusulkan sebuah program kegiatan pembangunan pembangunan A gitu. Apakah ini akan disetujui di DPRD? Kan di anggota dewan itu beda-beda kan partainya. Jumlah kursinya juga kalau dihitung yang ngusung Benyamin itu cuma 10. Dan yang lain kan 40. Ya, itu kan pertanyaannya kan mereka oposisi apa koalisi nantinya kan begitu. Iya, kalau aku sih sebenarnya ingin menegaskan, artinya di sini ada keraguan pada Bang Kibo pada sosok. Bukan ragu, memperingati, mengingatkan aja. Menurut saya itu nggak gampang ya meyakinkan para legislator itu ya, untuk mengiyakan program yang dibuat oleh perangkat daerah kabinetnya Benyamin Daphni. Artinya mencari sosok pengganti Airin itu tidak mudah ya Bang, yang bisa mengharmonisasikan semua. Ya itulah hebatnya alam. Segala alam disebutkan. Bisa gitu lah, kan nggak semuanya orang satu Airin satu dekade sama seperti Airin memimpin kota ini, dan 10 tahun Airin baru langsung diganti sama sosok yang sama kan nggak begitu. Susah juga, memang susah. Kayak Anda aja susah kan? Itu semua. Oke, bagaimana sebetulnya sosok Benyamin Daphni di mata Bang Kibo? Baik. Hah? Gimana sih? Kalau dia nggak baik, gue ditipukin sama batu kan? Gitu dong. Selain itu lah, kan sering ketemu di lapangan gimana? Saya cuma baik. Ya, apa lagi pakai kata apa ya? Kalau dijelaskan kan panjang. Oh, panjang. Bisa sejam gitu. Tapi Oke. saya banyak ada beberapa kisah-kisah lah. Dengan beliau. Ketika saya masih komunikasi pemerintahan dengan catatan-catatan secara pribadi ya biasa aja. Biasa aja, oke, perlu digaris bawah. Kenapa harus digaris bawahi biasa aja? Itu kan pernyataan yang biasa aja juga. Lu lama-lama kayak itu Bang, apa namanya, nanti Jokowi yang nomor 1 sebenarnya Gibran. Biasa aja. Kalau boleh sedikit ngasih pertanyaan nakal ya Bang, sedikit nakal lah, nggak nakal-nakal banget. Sebenarnya pilkada ini kemenangan siapa sih Bang? Benyamin Sutarta atau Itu Airin? pertanyaannya bagus. Kalau kita tunjuk personalnya dari orang-orangnya gitu kan, pasti banyak sini Airin, ini Benyamin, ini Pilar, atau ini si A, si B. Kalau kita cermati gitu, sebenarnya kemenangan ini kemenangan sistem. Sistem yang udah dibuat gitu. Oleh? Ya oleh gitu. Kayaknya kopinya kurang. Ada Sehingga statementnya nanggung-nanggung. oleh Ini mah kentang, bukan kena tanggung. Kemenangan siapa? ya artinya setiap di dalam satu wilayah kekuasaan itu yang para penguasa yang berkuasa itu kan akan membentuk tatanan. Kalau bahasa gampang tuh cara bermain lah. Dia bikin aturan permainan begini orang posisinya di sini, posisi di sini, ini dulu di sini, si A di sini, si Z di sini gitu. Kayak begitu, jadi sistemnya udah ada. Ketika fluid dimulai pertandingan, mereka langsung bergerak. Berarti ada keterlibatan orang-orang sistem dong. Karena bisa dilihat. Itu diplesetin. Itu diplesetin namanya. Gue kan hanya ini boleh
Iya kan setiap mau dalam bicara konteks pilkada mau pasal 1, pasal 2, pasal 3 mereka punya sistem untuk memenangkan gitu. Iya. Begitu juga yang sekarang menang dia punya sistem untuk memenangkan. Oke. Dan sistem berjalan dengan baik. Oke guys, gue jadi deg-degan nih ketika ngomong sistemnya. Iya, jadi kemenangan sistem. Cuman posisinya di sini Iya. Iya. Yang ingin dia tegasin adalah siapa orang-orang di sistem itu. Tapi ya sudah lah. Ya salah satunya kan anda sebutkan lah itu Benyamin. Kan mereka punya peranan masing-masing. Maksud saya tidak ingin mengulik lebih dalam karena nanti kayaknya Ya kalau diplesetin, ya kepleset lah. So, gitu dulu ya guys ya terkait kita mengupas tulisan Bang Ibu. Agak itu jawab nggak jelas. Benyamin bukan airin. Sebenarnya sih arahnya jelas, cuma dibawa tidak jelas karena kejelasan itu hanya beberapa orang yang tahu. itu bagus statementnya. Itu bagus. Gue takut. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ya, pokoknya konten video ini Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan gitu ke Bang Ibu, tapi kayaknya tidak bagus jika dikontenkan karena mengandung unsur liar ya, pusing bagi semua orang yang bersangkutan gitu. Bahasanya diperhalus saja. So, bye.